Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nyimas Nevarima dengan NIM C1D12313 dari program studi Bisnis Digital kelas A Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan topik yang sangat relevan di era digital saat ini, yaitu cara kerja cyber security dan contoh penerapannya. Di tengah meningkatnya ancaman siber seperti pencurian data, malware, dan penipuan daring, penting bagi kita untuk memahami bagaimana berbagai mekanisme keamanan bekerja, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari baik oleh individu maupun perusahaan atau organisasi. Untuk yang pertama yaitu two-way authentication. Dengan cara kerjanya yaitu two-way authentication ini menambahkan lapisan keamanan ekstra pada proses login. Pengguna memasukkan faktor pertama misalnya username dan kata sandi. Lalu sistem meminta faktor kedua seperti kode OTP yang dikirim lewat SMS atau aplikasi, token fisik atau biometrik. Sebelum memberikan akses, hanya jika kedua faktor berhasil diverifikasi, akses ke akun atau sistem diberikan. Contohnya seperti banyak layanan online, misalnya Gmail, media sosial, menawarkan two-way authentication, sehingga pengguna pribadi dapat mengaktifkan two-way authentication via aplikasi autentikator seperti Google Authenticator atau Microsoft Authenticator, serta SMS OTP atau kunci keamanan misalnya YubiKey. Berikutnya secure password. Di sini cara kerjanya yaitu kata sandi yang kuat dibuat dari kombinasi panjang karakter acak atau huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol, dan disimpan secara aman, biasanya dalam bentuk hash yang sulit dibalik. Setiap kali login, sistem memeriksa kecocokan hash tanpa menyimpan kata sandi asli. Penggunaan karakter kompleks dan panjang minimal 12-16 karakter membuat proses penebakan atau brute force menjadi sangat sulit. Contoh penerapannya seperti pengguna pribadi yang disarankan membuat kata sandi unik untuk setiap akun, seperti email, e-commerce, media sosial. Misalnya menggunakan passphrase atau gabungan kata acak, atau password manager seperti LastPass, Bitwarden, KeePass untuk menyimpan kombinasi sulit yang otomatis diisi. Berikutnya ada regular updates, yaitu pembaruan rutin. Dengan cara kerjanya, produsen perangkat lunak secara berkala merilis pembaruan keamanan dan patch. Sistem yang diperbarui akan mengunduh dan menginstal patch ini, memperbaiki celah keamanan, bug atau vulnerability sebelum dieksploitasi penyerang. Pembaruan bisa otomatis, misalnya Windows Update, atau terjadwal di perusahaan. Patch Tuesday mencakup sistem operasi aplikasi, firmware, dan perangkat jaringan. Contoh penerapannya seperti pengguna komputer atau ponsel yang mengaktifkan pembaruan otomatis untuk sistem operasi dan aplikasi, misalnya pembaruan Windows, macOS, Android, iOS, atau browser. Kemudian menginstal pembaruan antivirus dan aplikasi produktivitas terbaru. Hal ini memastikan perangkat tetap terlindungi dari ancaman. Berikutnya antivirus. Antivirus ini adalah perangkat lunak yang mendeteksi dan menghapus malware. Dengan cara kerjanya, program ini berjalan di latar belakang dan memindai atau scan berkas yang dibuka, diunduh, atau disimpan pada sistem. Metode deteksi dapat berbasis tanda tangan digital atau signature dari malware yang dikenal, dianalisis perilakunya, dan pemantauan aktivitas mencurigakan. Saat menemukan file yang cocok dengan database virus atau berperilaku jahat, antivirus akan mengkarantina atau menghapusnya. Contoh penerapannya seperti perusahaan. Di sini perusahaan menggunakan solusi endpoint security, misalnya Symantec Endpoint Protection, McAfee Total Protection, atau Trend Micro yang dikelola secara terpusat. Semua workstation dan server dilengkapi agen antivirus yang terintegrasi dengan kebijakan IT perusahaan. Berikutnya ada firewall. Di sini cara kerjanya firewall berfungsi seperti gerbang pengaman jaringan atau
seperti gerbang pada saat kita sebelum masuk suatu bangunan atau gedung. Di sini cara kerjanya, ia memantau lalu lintas data atau paket yang masuk dan keluar jaringan atau komputer, lalu memeriksa di tiap paket berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Jika paket mencurigakan, misalnya dari alamat atau port tidak diizinkan, firewall akan memblokirnya agar tidak masuk atau keluar. Dengan demikian, firewall dapat mencegah lalu lintas tidak sah atau berbahaya masuk ke sistem. Contoh sederhananya, komputer pribadi biasanya menggunakan software firewall bawaan, misalnya Windows Firewall, yang secara otomatis memblokir akses masuk tanpa izin. Pengguna dapat mengatur aturan tertentu, seperti hanya aplikasi tertentu yang boleh mengakses internet. Kemudian berikutnya, no phishing. Di sini pencegahan phishing mengkombinasikan kesadaran pengguna dan teknologi pengaman email atau DNS. Secara teknisnya, sistem dapat menggunakan filter spam dan gateway email yang memindai dan memblokir email berisi tautan atau lampiran berbahaya. Alat keamanan browser toolbar anti-phishing atau fitur bawaan ini memeriksa URL untuk mendeteksi situs palsu. Selain itu, pengguna diajari selalu memeriksa alamat situs, seperti harus HTTPS dengan ikon gembok sebelum memasukkan data yang sensitif. Contohnya di sebuah perusahaan ini melakukan pelatihan keamanan siber bagi karyawan dengan mengadopsi email gateway, Proofpoint, Microsoft Defender for Office 365, dan sebagainya, yang melakukan pemfilteran phishing dan pengaktifan SPF atau DKIM atau di DMARC untuk memverifikasi keaslian email masuk. Langkah ini meminimalkan risiko email palsu mencapai pengguna. Berikutnya adalah encryption atau enkripsi. Adalah proses menyandingkan data menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca tanpa kunci rahasia. Terdapat enkripsi simetris atau satu kunci untuk enskripsi atau deskripsi seperti AS, dan asimetris pasangan kunci publik atau private seperti RSA. Data terenkripsi hanya dapat didekripsi kembali dengan kunci yang tepat. Misalnya, ketika Anda mengakses situs web via HTTPS, koneksi dienkripsi agar pihak ketiga tidak bisa membaca data yang berpindah antara Anda dan server. Contoh penerapannya, pengguna WhatsApp atau Signal berkomunikasi melalui enkripsi end-to-end, sehingga hanya penerima yang bisa membaca pesan. Penggunaan VPN di ponsel atau laptop juga mengenkripsi trafik internet publik. Selain itu, setiap akun online terpercaya menggunakan HTTPS, sehingga informasi login dan data pribadi terenkripsi secara transmisi. Yang terakhir, Secure DNS. Sini DNS aman meliputi metode untuk memastikan resolusi nama domain tidak dimanipulasi. Salah satunya adalah DNSSIC yang menambahkan tanda tangan kriptografis pada jawaban DNS agar integritas dan keasliannya terjamin. Artinya, ketika Anda meminta alamat situs, DNSSIC memverifikasi bahwa respons benar-benar berasal dari penyedia sah, mencegah penyerang melakukan search poisoning atau DNS spoofing. Selain itu, protokol DNS terenkripsi seperti DNS over HTTPS melindungi privasi query DNS agar pihak ketiga tak bisa melihat atau mengubah alamat yang dicari. Contoh dari perusahaannya seperti perusahaan yang mengaktifkan DNSSIC untuk domainnya di register atau domain hosting, kemudian melindungi pengguna agar tidak diarahkan ke domain jahat. Jaringan kantor bisa menggunakan DNS caching lokal yang mendukung DNS over TLS untuk meningkatkan keamanan. Banyak perusahaan juga mengadopsi solusi DNS filtering seperti Cisco Umbrella, OpenDNS untuk memblokir domain berbahaya. Demikianlah presentasi saya mengenai cara kerja cybersecurity dan contoh penerapannya, baik dalam individu maupun perusahaan.
Kita telah membahas berbagai mekanisme penting seperti autentikasi dua faktor, enkripsi, hingga firewall, serta bagaimana semuanya diterapkan dalam kehidupan nyata untuk melindungi sistem dan data dari ancaman digital. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan kesadaran kita akan pentingnya keamanan cyber. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.